Nah, di sini ada opsi pembelajaran atau jam belajar perharinya. Jadi teman-teman, di sini nanti kita fleksibel nih untuk pembelajaran di aplikasi PMM-nya. Sobat calon guru semuanya, salah satu transformasi PPK dalam jabatan di tahun 2024 di sini nanti adalah melakukan pembelajaran pada aplikasi PMM. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari modul secara mandiri, kita menyelesaikan modul-modul dan juga mengunggah jurnal pembelajaran kita masing-masing. Dan pada video ini saya akan memberikan update informasi terbaru terkait dengan skema percepatan PPK dalam jabatan 2024. Nah, nanti untuk sistem pembelajaran bagi teman-teman yang jalur khusus dan juga jalur reguler kira-kira seperti apa. Kemudian di sini nanti untuk penentu kelulusannya seperti apa. Nah, di sini kemudian strategi agar kita ini segera mendapatkan sertifikat pendidik ini bagaimana? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobatnya, kalau misalkan kita cek kembali di sini bahwa salah satu transformasi dari PPK Daljab 2024 itulah pada sistem pembelajarannya. Nah, sebelumnya pada bagian seleksi nanti melakukan pemutakhiran data guru dalam jabatan secara masif. Kemudian untuk bagian seleksi nanti kita ikut seleksi administrasi. Kemudian pada bagian pembelajaran di sini nanti durasi pendidikan menyesuaikan kemampuan peserta. Artinya kita bisa saja menyelesaikan dalam waktu 1 bulan, bisa kita selesaikan dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, ataupun juga 6 bulan. Nah, tentunya dengan kondisi seperti ini, maka kita nanti bisa nih untuk berlomba-lomba, yaitu siapa cepat dia dapat dan siapa segera menyelesaikan, maka kita nanti akan bisa langsung menuju ke UKM PPG ya, yang merupakan untuk ujian akhir bagi teman-teman peserta PPK dalam jabatan tahun 2024. Dengan menggunakan sistem yang seperti ini, maka lebih dari 500.000 peserta per tahunnya nanti akan bisa tercover. Nah, selanjutnya juga ada kemudahan terkait tentang materi UKM PPG, nanti diselaraskan dengan materi pendidikan dan juga pengalaman kerja kita masing-masing. Selanjutnya untuk pelaksanaan UKM PPG tentunya ini akan lebih sering diadakan ya setiap tahunnya. Dan sekarang kita cek yaitu untuk pada bagian pembelajaran dan juga UKM PPG. Nah, untuk pembelajaran di sini nanti harus kita tempuh dengan durasi pendidikan yang menyesuaikan dengan kemampuan peserta, dan setelah kita menyelesaikannya, maka kita ini akan mengikuti UK PPG atau UKM PPG. Nah, kalau misalkan di sini kita sudah mendapatkan bocoran ya, ketika itu sudah bisa diakses untuk LMS PPG dalam jabatannya, maka untuk alur PPG dalam jabatan di 2024 ini adalah kita guru ini mempelajari modul PPG Daljab di PMM. Nanti melalui menu pelatihan mandiri. Kemudian setelah semua modul ini selesai, maka guru mengikuti UKM PPG sesuai dengan jadwal yang ada. Nah, selanjutnya guru akan mendapatkan sertifikat pendidik setelah menyelesaikan proses UKM PPG. Tentunya untuk menyelesaikan di sini kalau nggak ada istilah kata lulus, berarti di sini nanti sepertinya akan dipermudah juga ya terkait tentang UKM PPG-nya. Nah, kalau misalkan di sini kita sinkronkan dengan materi UKM PPG, ya pada di sini diselaraskan dengan materi pendidikan dan juga pengalaman mengajar. Tentunya di sini sinkron juga dengan guru akan mendapatkan sertifikat pendidik setelah kita ini menyelesaikan UKM PPG. Nah, apakah nanti ada penuntut kelulusan terkait tentang apakah ada passing grade untuk UKIN, kemudian apakah ada passing grade atau nilai batas minimal untuk UP. Jadi kita pantau saja nanti informasi lanjutannya. Namun kalau misalkan bahasa-bahasa seperti ini, sepertinya sinyal kabar gembira bahwasanya di sini nanti akan dipermudah juga ya untuk proses UKM PPG-nya. Jadi untuk tahapan PPG dalam jabatan di sini ada 3. Yang pertama, seleksi administrasi. Seleksi administrasi tentunya di sini adalah kita memperbaharui data kita di Dapodik. Kemudian untuk pembelajaran kita selesaikan semua modul PPG dalam jabatan. Kemudian untuk UKM PPG kita ikuti UKM PPG sesuai dengan jadwal yang tersedia ya. Dan di sini kita mendapatkan informasi terbaru nih, yaitu terkait tentang usul skema percepatan PPG dalam jabatan 2024. Tentunya adalah usul yang disampaikan dari Kemdikbudristek ya, bahwa dalam usul skema percepatan PPG dalam jabatan tahun 2024, ya mana di sini untuk beban ajar ini adalah totalnya itu ada 36 SKS, dan di sini nanti untuk teman-teman yang PGP dan juga dari teman-teman
artinya PGP itu adalah telah lulus dari pendidikan guru penggerak. Artinya teman telah ikut guru penggerak, kemudian telah mendapatkan sertifikat pendidikan guru penggerak ya, dan juga XPLPG, maka nanti akan mendapatkan kembali yaitu rekognisi pembelajaran lampau atau RPL ya, melalui jalur khusus. Nah, selanjutnya di sini untuk belajar mandiri yang terdiri ada 9 SKS ya. Maka di sini ini ada sedikit gambarannya, yaitu nanti untuk belajar mandiri itu ada bagaimanakah cara kita untuk melakukan perencanaan pembelajaran. Kalau misalkan di sini perencanaan pembelajaran itu tentunya erat kaitannya dengan perencanaan atau rencana-rencana pembelajaran, meliputi dari kemudian ada KI, kemudian KD, kemudian juga ada RPP, silabus dan lain sebagainya. Oh ya, sekarang nggak ada lagi ya silabus ya. Jadi dari permasalahan yang kita dapatkan nanti kita rencanakan nih untuk pembelajaran kita itu nanti seperti apa. Kemudian kita akan uji kinerja nih. Nah, di kinerja ini nanti kalau misalkan telah diterapkan nanti hasilnya seperti apa. Kemudian di bagian evaluasi dari permasalahan yang ada, kemudian kita rencanakan untuk mencari solusinya. Kemudian setelah kita terapkan, nanti evaluasi refleksinya itu kira-kira seperti apa. Dan ini semua nanti kita akan lakukan nih, yaitu pada LMS di PPK dalam jabatan. Artinya nanti menggunakan yaitu platform Merdeka Mengajar ya. Nah, di sini ada 3 SKS, ini adalah tatap muka atau gimana ya? Inilah 9, kemudian tambah dengan 9 SKS tanpa tatap muka dalam 34 pertemuan. Nah, di sini dengan demikian artinya kita ini kan belajar mandiri ya pada aplikasi PMM. Nah, di sini ada opsi pembelajaran atau jam belajar perharinya. Jadi teman-teman, di sini nanti kita fleksibel nih untuk pembelajaran di aplikasi PMM-nya. Artinya kita bisa menentukan yaitu opsi pembelajaran per jam untuk per jam pelajaran perharinya bisa kita menetapkan yaitu 4 jam per hari, atau mungkin juga 6 jam per hari, kemudian 8 jam per hari, atau 10 jam per hari, atau mungkin juga 12 jam per hari. Kemudian untuk tatap muka ini adalah selama 30 menit nih. Nah, bisa jadi di sini nanti adalah 9, 6, 5, 4, 3. Kemudian tanpa tatap muka ini adalah sama halnya dengan 60 menit ya. 60 menit ini adalah 31,5, kemudian 21, kemudian 16, 13 dan juga 10,5. Nah, selanjutnya setelah kita belajar mandiri pada aplikasi PMM ini, maka di sini nanti untuk tahap akhirnya ini adalah kita itu mengikuti UKPPG atau uji kompetensi pendidikan profesi guru ya. Nah, untuk UKPPG di sini nanti terdiri dari UKIN dan juga UP, teman-teman. Nah, di sini nanti yang menentukan kelulusan ini ada 2 ini ya. Jadi UKIN, uji kinerja, itu nanti menentukan kelulusan. Kemudian untuk UP ini juga menentukan kelulusan. Artinya UKIN dan UP ini adalah menentukan kelulusan. Kalau misalkan demikian, ini nanti akan sama dengan di tahun sebelumnya, namun sepertinya nanti akan lebih memudahkan kita, dikarenakan untuk materinya disesuaikan dengan situasi dari kerja kita dan juga pengalaman mengajar kita selama ini ya. Jadi dari sini dapatlah kita ambil kesimpulan bahwasanya kalau kita belajar secara mandiri di PMM, artinya kita bisa kejar dalam waktu yang singkat-singkatnya. Jadi kalau misalkan di sini belajar mandiri di PMM, di sini nanti durasi bisa kita kejar dalam waktu 1 bulan. Tentunya kita nanti setelah selesai, ini nanti kita akan segera bisa maju ke UKM PPG yang terdiri dari UKIN dan juga UP, teman-teman. Dari seluruh rangkaian pembelajaran tersebut, namun di sini nanti yang perlu kita perhatikan itulah bagaimana caranya kita itu bisa lulus UKPPG. Jadi kalau misalkan satu angkatan itu ada 500.000 peserta, jadi sangat kompetitif ya dengan mekanisme baru ini. Dalam 1 tahun ini bisa 3-4 kali UKPPG, jadi siapa cepat itu dia dapat. Jadi antri bukan diseleksi akademik seperti di tahun sebelumnya, namun untuk antri di sini adalah siapa cepat menyelesaikan pembelajaran mandiri ya, dan akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti UKPPG. Jadi kita perhatikan mekanisme ini yang tentunya sangat berbeda dengan di tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Nah, tentunya di sini merupakan salah satu terobosan dari Kemdikbudristek untuk segera menuntaskan program sertifikasi guru untuk guru yang belum tersertifikasi, baik itu guru PNS, P3K maupun juga guru honorer. Namun tentunya untuk persiapan kita mengikuti PPG dalam jabatan di sini nanti tentunya akan kesulitan bagi teman-teman yang mungkin agak sedikit gaptek ya, atau mungkin tidak mengikuti perkembangan teknologi. Dikarenakan seluruhnya nanti adalah menggunakan base system, artinya bagi teman-teman yang
ogah untuk belajar teknologi digital, ini nanti akan sedikit kesulitan. Oke, demikian, mungkin semoga bermanfaat, dan silahkan di channel Calon Guru ini di subscribe ya, sehingga teman-teman nanti nggak akan ketinggalan informasi lanjutannya dan tutorial terkait tentang nanti pendaftaran dan juga pembelajarannya. Oke, demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.